Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai kejuangan masa revolusi. Berikut penjelasannya. Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dalam Perang Kemerdekaan banyak mengandung nilai-nilai positif sebagai nilai-nilai perjuangan yang penting untuk kamu ketahui. Beberapa nilai perjuangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut. 1. Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah nilai yang sangat penting di dalam setiap bentuk perjuangan. Semua organisasi atau kekuatan yang ada, sekalipun dengan paham atau ideologi atau organisasi yang berbeda, namun tetap satu dalam menghadapi kaum penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Pada masa peluncuran senjata terhadap Jepang, perlawanan sekutu maupun Belanda, semua anggota TNI, berbagai anggota kelaskaran, dan rakyat bersatu padu. Persatuan dan kesatuan senantiasa menjadi jiwa dan kekuatan perjuangan. Hal yang cukup menonjol misalnya, pada waktu Belanda menciptakan negara-negara bagian dan daerah otonom dalam negara federal, hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, timbul berbagai kesulitan di lingkungan rakyat Indonesia, baik secara politis maupun ekonomis. Hal ini disadari benar oleh rakyat Indonesia, sehingga banyak yang menuntut untuk kembali ke negara kesatuan, akhirnya tercapai pada tanggal 17 Desember 1950. Negara kesatuan dan nilai persatuan cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. 2. Rela berkorban dan tanpa pamrih. Nilai kejuangan bangsa yang sangat menonjol di masa perang kemerdekaan adalah rela berkorban. Para pemimpin rakyat dan para pejuang pada umumnya benar-benar rela berkorban tanpa pamrih. Sebagai contoh, Jenderal Sudirman yang dalam keadaan sakit hanya dengan satu paru-paru tetap memimpin perang gerilya. Ia telah menempuh perjalanan kurang lebih 1000 km dalam waktu sekitar 6 bulan dengan penuh derita, lapar, dan dahaga, tetapi semangatnya tak pernah padam. Ia tidak hanya mempertaruhkan jiwa dan raganya, tetapi juga mengorbankan harta benda untuk tegaknya cita-cita proklamasi negara Indonesia yang bersatu, sejahtera, aman, dan tentram. Begitu juga tokoh-tokoh pejuang yang lain. Mereka telah mempertaruhkan jiwa dan raganya, mengorbankan waktu dan harta bendanya demi perjuangan kemerdekaan. Kita dapat menghitung berapa para pejuang kita yang gugur di medan perang. Berapa orang yang harus menanggung cacat dan menderita akibat perjuangannya, juga beberapa jumlah harta benda yang dikorbankan demi tegaknya kemerdekaan. Semua tidak dapat kita perhitungkan. 3. Cinta pada tanah air. Rasa cinta pada tanah air merupakan faktor pendorong yang sangat kuat bagi para pejuang kita untuk berjuang di medan laga. Timbullah semangat patriotisme di kalangan para pejuang kita untuk melawan penjajah. Sebagai perwujudan dari rasa cinta tanah air, cinta pada tumpah darahnya, maka muncullah berbagai perlawanan di daerah untuk melawan kekuatan kaum penjajah. Di Sumatera, di Jawa, Bali, Sulawesi, dan tempat-tempat lain, muncul pergolakan dan perlawanan menentang kekuatan asing demi kemerdekaan tanah airnya. 4. Saling pengertian dan harga menghargai. Di dalam perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, diperlakukan saling pengertian dan sikap saling menghargai di antara para pejuang. Sebagai contoh perbedaan pandangan antara pemuda dengan Bung Karno, Bung Hatta dari golongan tua. Tetapi karena saling pengertian dan saling menghargai, maka kesepakatan dapat tercapai. Teks proklamasi dapat diselesaikan dan kemerdekaan dapat diproklamasikan adalah bukti nyata sebuah kekompakan dan saling pengertian di antara para tokoh nasional. Berangkat dari sikap saling pengertian dan saling menghargai juga dapat memupuk rasa persatuan dan menghindarkan perpecahan. Timbullah rasa kebersamaan sebagai contoh. Tokoh-tokoh Islam yang pernah menjadi panitia 9 dan PPKI memahami dan menghargai kelompok-kelompok lain, sehingga tidak keberatan untuk menghilangkan kata-kata dalam Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa.
Kelompok sipil lebih menekankan cara diplomasi atau perundingan damai, sedangkan kaum militer menekankan strategi perjuangan bersenjata. Ternyata berkat saling menghargai, baik perjuangan diplomasi maupun perjuangan bersenjata dapat saling mendukung. Begitu juga ketika terjadi agresi militer dua, para pemimpin sipil ingin bertahan di pusat ibu kota, sedangkan kaum militer ingin keluar kota untuk melancarkan gerilya. Kaum militer tidak memaksakan kehendaknya agar kaum sipil ikut keluar kota untuk bergerilya, dan begitu sebaliknya. Semua ini ada hikmahnya, bahwa perjuangan diplomasi maupun perjuangan bersenjata saling mengisi dan sama-sama pentingnya. Nilai-nilai perjuangan seperti persatuan dan kesatuan, rela berkorban dan tanpa pamrih, cinta tanah air, saling pengertian atau tenggang rasa dan harga menghargai, merupakan nilai-nilai yang penting untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu tidak hanya penting di masa perjuangan menentang penjajahan, tetapi juga dalam kegiatan pembangunan sekarang. Apabila kita memahami dan kemudian mengamalkan nilai-nilai tersebut, menunjukkan adanya kesadaran sejarah yang tinggi. Setiap orang yang memiliki kesadaran sejarah semacam itu tentunya tidak akan korupsi, tidak akan memperkaya diri dengan mengorbankan orang lain, tidak akan sewenang-wenang dan tidak akan menyebarkan isu-isu perpecahan yang hanya untuk kepentingan golongan sendiri. Dengan ini, maka pembangunan demi kemaslahatan umum akan dapat tercapai.